Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, mari kita mengulang syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala, sebagaimana nikmatnya juga terus diulang, dicurahkan kepada kita, bahkan di tengah kemaksiatan kita, bahkan di tengah keteledoran kita terhadap perintahnya, terhadap larangannya. Kalau kita muamalah dengan manusia, pasti kita akan di PHK, dipecat. Tapi Allah Ta'ala, Rabb kita yang maha pengasih lagi maha penyayang, masih tetap mencurahkan nikmatnya kepada kita. Yang nikmatnya itu wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha, kalau kalian menghitungnya kalian tidak sanggup menghitungnya karena sangat banyaknya. Khususnya nikmat Allah berupa taufiknya, hidayahnya, hidayah agar kita taat, takwa kepadanya. Khususnya pula nikmatnya untuk mencari ilmunya, mencari ilmu Allah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu yang di sana dibahas firman Allah Ta'ala, demikian juga dengan sabda Rasulnya. Karena banyak sekali kebaikan yang akan kita dapatkan khususnya pada saat hari akhir tiba. Bukankah orang yang mendapatkan keselamatan dalam kehidupan alam barzah orang yang ketika ditanya man rabbuka, madza dinuka wa man nabiyuka, adalah orang yang bisa menjawab itu semuanya. Maka bagaimana kita bisa menjawabnya kalau dalam kehidupan dunia kita tidak pernah mencari ilmu tentang ini semua? Para jamaah sekalian, demikian juga salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang sempurna, contoh yang tiada duanya, seluruh kehidupannya adalah uswah. Bahkan sebelum nubuwah, sebelum beliau diangkat menjadi nabi, kehidupannya adalah uswah, teladan yang adalah kita senantiasa mengikutinya. Apalagi ketika beliau diangkat menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul, agar kelak kita bisa masuk surga Allah Ta'ala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang enggan. Ada sahabat yang bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, yang enggan siapa? Maka Nabi bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba, siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga, siapa yang maksiat berarti dia enggan memasukinya. Sedangkan kita semuanya menuju kehidupan akhir kita. Mesti nanti setelah ini kita akan lanjut usia, setelah ini kita akan meninggalkan dunia, mesti nanti kita akan dibangkitkan di hadapannya ayat-ayat tentang hujan. Para jamaah kalau membaca ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hujan, banyak diantaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil hikmah pelajaran, diantaranya seperti itulah nanti kebangkitan. Demikian juga mesti nanti kita dihadapkan di hadapannya, dan mesti nanti kita melewati neraka. Karena Allah mengatakan wa imminkum illa wariduha, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan melewatinya. Karena tempat akhir kita
Ya, kalau tidak di surga, semoga kita dikumpulkan di sana, maka di nerakanya naudzubillah min dzalika. Tinggal kita milih. Maka rumusnya dari Nabi, man ata'ani, siapa yang taat kepadaku dakhalal jannah, masuk surga. Wa man asani, tapi siapa yang maksiat, faqad aba, berarti dia enggan. Makanya cara ngukurnya, cara ngitungnya atau cara melihatnya adalah kalau ada kajian hadis, kajian Al-Quran dan hadis, maka silakan introspeksi, sudahkah saya mengerjakannya? Kalau kita sudah mengerjakannya, berarti insya Allah kita terhitung orang yang taat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, tidaklah sampai kepadaku satu hadis kecuali aku pernah mengamalkan hadis apapun. Semoga kita digolongkan dengan golongan beliau dalam kehidupan akhir dan dimasukkan ke dalam surga Allah Ta'ala. Para jamaah, kita akan bahas tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keras dan khususnya nanti pernikahannya dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di awal masa mudanya itu tidak ada pekerjaan yang tetap. Tidak ada pekerjaan yang jelas. Kecuali banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah menggembalakan kambing sebagaimana kita telah membahasnya. Ya, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menggembala untuk orang-orang dari orang-orang berada di Mekah. Jadi menggembala binatang gembalaan penduduk Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menggembala di Bani Sa'ad ketika beliau sallallahu alaihi wasallam masih dalam asuhan Halimah As-Sa'diyah. Ya. Nah, kemudian pada usia yang ke-25 tahun dari kelahirannya, beliau sallallahu alaihi wasallam keluar ke Syam untuk berdagang. Nah, hanya riwayat ini saja yang menjelaskan tentang kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang ini semuanya menunjukkan bagaimana kehidupan keras Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, menggembalakan kambing, kemudian juga berdagang. Ya, dan berdagang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki modal, ya, tidak seperti kita, kebanyakan dari kita yang berdagang kita memiliki modal, ya, tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Nah, seperti muamalahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, yakni dengan modal yang diberikan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Perdagangan ketika itu banyak yang dilakukan seperti itu. Seperti Khadijah radhiyallahu taala anha, dia punya modal. Kemudian dia melihat ada orang yang prospektif untuk diajak untuk muamalah dengannya, maka dia akan berikan modal kepadanya, diberikan modal. Kemudian nanti akan dibagi hasilnya berdua, ya, akan dibagi hasilnya berdua. Nah, dari situlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mencari nafkah ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sudah mahir dalam berdagang. Adapun sebelumnya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengembalakan kambing untuk penduduk Mekah agar mendapatkan beberapa upah. Nah, ini menjelaskan bagaimana kehidupan keras Nabi kita, kerja keras Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Para nabi, para rasul pun seperti itu. Nabi Musa alaihi salam, ya kan, ketika dia mau dinikahkan dengan salah satu dari putranya Syuaib, dia pun juga menggembalakan kambing. Padahal sebelumnya dia hidup bergelimang dengan kekayaan karena dia adalah anak angkatnya Fir'aun, ya. Demikian juga dengan para nabi, para rasul yang lain, karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, bersabda, tidak ada seorang pun rasul kecuali pernah menggembalakan kambing. Kita sudah mengkajinya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian ikutan dari ketika beliau bermuamalah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha adalah pada akhirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita yang teliti. Seorang wanita yang teliti, seorang wanita yang mulia. Bahkan dia nasabnya di Quraisy itu tengah-tengah. Dan sama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, nasabnya itu pertengahan, yang paling bagus. Nasab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pertengahan yang paling bagus. Khadijah radhiyallahu taala anha wanita yang paling banyak hartanya.
Dan dia biasa tastajirur rijal. Dia biasa meminta seseorang untuk menjualkan barang dagangannya, kemudian nanti dia mendapatkan upahnya. Ya tentu Khadijah akan memilih siapa yang diajak muamalah bersamanya. Orang-orang ini akan keluar bersama dengan hartanya, bersama kafilah Quraisy, ya, dengan ketentuan bagi hasil yang nanti akan dibagi berdua. Tatkala sampai kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, amanahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan akhlaknya, maka Khadijah tergerak untuk bisa muamalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar membawa hartanya ke Syam, ya. Kemudian nanti hasilnya dibagi sebagaimana yang beliau radhiyallahu ta'ala anha lakukan sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun setuju. Kemudian Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, ya kan, mengutus budaknya yang bernama Maisarah. Ya, Maisarah laki-laki. Kalau di Indonesia Maisarah jadi perempuan. Ya, kenapa? Karena tulisannya ada tak marbutohnya. Kalau ada tak marbutohnya berarti perempuan, ya. Ya kita belajar bahasa Arab seperti itu, tapi aslinya dia adalah laki-laki. Nah, Maisarah melihat dalam perjalanannya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali tanda-tanda orang ini orang yang luar biasa, orang yang langka, tidak ada padanannya. Menyaksikan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabiatnya yang mulia, kejujurannya, amanahnya, dan itu semuanya diceritakan kepada majikannya Khadijah radhiyallahu ta'ala setelah kembali dari perjalanan perdagangan ke negeri Syam. Maka ketika Khadijah radhiyallahu ta'ala mendengarkan dari budaknya apa yang sebelumnya dia sudah mendengarkan, tapi kemudian dia mendengarkan sendiri dari budaknya Maisarah, dan dia betul-betul yakin. Akhirnya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha ingin sekiranya dia bisa menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu adalah 25 tahun, sedangkan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha 40 tahun. Insyaallah banyak di antara kita yang sudah mengetahui ini semuanya. Riwayat-riwayat yang menjelaskan bagaimana prosesi lamaran itu banyak, ya, dan siapa yang menjadi wali akad nikah, ya. Tapi kebanyakan riwayat itu menyebutkan bahwa akad nikah dilakukan oleh paman Khadijah yang bernama Amr bin Asad. Ya, jadi yang menikahkan itu adalah pamannya Amr bin Asad. Nah, Khadijah sendiri radhiyallahu ta'ala anha sebelum menikah dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sudah menikah 2 kali. Suaminya yang pertama bernama Atik bin Aid al-Makhzumi. Kemudian yang kedua bernama Abu Halah bin An-Nabash at-Tamimi. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya ini inti kisahnya dan insya Allah banyak di antara kita yang sudah mengetahuinya. Tetapi ada baiknya dalam kesempatan yang berbahagia ini kita mengetahui keutamaannya beliau radhiyallahu ta'ala anha agar menjadi teladan bagi kita semuanya, khususnya wanita-wanita kaum muslimin, wanita-wanita orang-orang yang beriman. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Khadijah radhiyallahu ta'ala itu punya keutamaan yang tidak dimiliki yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaq alaih Bukhari Muslim pernah bersabda, khairu nisaiha Maryam binti Imran wa khairu nisaiha Khadijah. Sebaik-baik wanitanya adalah Maryam binti Imran dan sebaik-baik wanitanya adalah Khadijah. Salah satu perawi hadis ini yakni Waqi' memberikan isyarat yang pertama ke langit dan yang kedua adalah ke bumi. Jadi ketika membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu nisaiha Maryam binti Imran wa khairu nisaiha Khadijah. Sebaik-baik wanitanya adalah
Maryam binti Imran, dan sebaik-baik wanitanya adalah Khadijah. Imam Nawawi mengatakan seolah-olah Waqi ingin menjelaskan dengan isyarat ini yang dimaksud dengan wanita, sebaik-baik wanitanya itu wanita mana? Ya, bahwa yang dimaksud adalah semua wanita yang berada di antara langit dan bumi. Memang kalau kita baca secara letterlek ya, dengan isyaratnya Waqi tidak kembali kepada yang dikatakan oleh Imam Nawawi, maka kita katakan sebaik-baik wanita langit adalah Maryam, sebaik-baik wanita bumi adalah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Tapi ternyata Imam Nawawi mengatakan sebaik-baik wanita di antara langit dan bumi adalah Maryam binti Imran, dan yang kedua adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Nah ini, adapun ketika membandingkan siapa yang lebih utama antara Maryam binti Imran ataukah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, maka hal ini didiamkan oleh para ulama. Ya, hal ini didiamkan oleh para ulama. Tetapi Al-Qadhi mengatakan maksudnya adalah sebaik-baik wanita di bumi pada masanya itu adalah ya Maryam binti Imran, dan sebaik-baik wanita pada masanya itu adalah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Tapi pendapat yang sahih yang dipilih oleh Al-Qadhi adalah pendapat yang pertama. Ya, artinya sebaik-baik wanita di antara langit dan bumi adalah yang pertama Maryam binti Imran, dan yang kedua adalah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian yang kedua ditunjukkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah mengatakan, aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi kecuali kepada Khadijah. Ya, aku nggak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi kecuali kepada Khadijah, dan aku belum pernah ketemu dengan dia. Karena Khadijah radhiyallahu ta'ala anha meninggal lebih dulu, kemudian baru ada Aisyah, dan itu pun setelah itu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah ketika berada di Madinah. Nah, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih kambing, dia akan berkata, kirimkan ini kepada teman-temannya Khadijah. Ya, kirimkan ini kepada keluarganya Khadijah. Sering seperti itu. Maka aku suatu hari itu pernah membuat beliau sallallahu alaihi wasallam marah. Aku berkata, Khadijah, ya, sambil berkata dengan nada sinis, kok Khadijah lagi, Khadijah lagi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni qad ruziktu hubbah. Aku itu diberikan karunia cintanya. Ya, dengan Khadijah aku itu diberikan karunia cintanya. Ya, apa maksud karunia cintanya ini? Ya, banyak sekali. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha yang merelakan hartanya seluruhnya digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Ya, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha sebelumnya bahkan merelakan malam-malamnya ditinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersendiri di Gua Hira. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersendiri di Gua Hira itu bukan beberapa malam langsung didatangi malaikat Jibril, tidak. Dalam riwayat disebutkan ya kan, itu sampai 2 tahun. Karena merenungi atau merenungkan kerusakan yang terjadi di kaumnya. Sering beberapa pekan, ya kan, beberapa hari, ya, melihat suaminya galau memikirkan kaumnya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keturunan. Itu dari Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. 6 keturunan dari Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ya, jadi yang pertama adalah Al-Qasim, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam digelari Abul Qasim. Kemudian yang kedua adalah Zainab. Yang ketiga adalah Ummu Kulthum. Yang keempat adalah Ruqayyah, baru kemudian Fatimah, dan yang terakhir bernama Abdullah. Ya, yang putra meninggal ketika usianya masih kecil. Ada pun yang wanita meninggal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam belum meninggal. Dan mereka meninggal ketika Nabi pada masa Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diangkat menjadi nabi. Kecuali Fatimah radhiyallahu ta'ala anha yang meninggal beberapa bulan setelah meninggalnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, inni qad ruziktu hubba, aku telah diberikan karunia cinta oleh dia.
Makanya wajar kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa cinta kepada Khadijah radhiyallahu taala anha dan tidak menikah, ya kan, dengan selainnya ketika beliau radhiyallahu taala anha itu masih hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menikah lebih dari satu setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Itu pun banyak sekali sebab, banyak sekali latar belakang. Ya, yang melatar belakang kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan istri-istri yang lainnya. Kemudian fadilah atau keutamaan Khadijah yang ketiga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan ata Jibril an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril berkata, "Ya Rasulullah, hadhi Khadijah qad atatka ma'aha ina fihi idam au ta'am au syarab." Wahai Rasulullah, ini Khadijah datang kepadamu. Dia membawa wadah, di dalamnya ada lauk, pauk, ada makanan, ada minuman. Maka jika dia datang kepadamu, faqra 'alaiha salam min rabbiha. Sampaikan salam kepadanya dari Rabbnya, wa minni, dan dariku. Wa basyirha bi baitin fil jannah, dan ceritakan, beritakan ada satu rumah diperuntukkan untuknya di surga. Min qasabin, dari permata yang lobang tengahnya luas, la sahab fiha wala nasab, enggak ada teriakan, enggak ada keletihan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih. Hadis ini menjelaskan keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha. Bagaimana tidak? Wanita yang dapat salam dari Sang Pencipta. Ya, kita saja kalau misalkan dapat salam, Pak, ada salam dari bupati. Siapa yang nggak senang? Maka kita akan senang. Apalagi kalau yang ngasih salam gubernur, apalagi kalau yang ngasih salam presiden. Betapa senangnya kita, betapa bahagianya kita. Ya, apalagi ini seorang wanita, wanita yang senantiasa menjaga kehormatannya. Wanita yang tidak suka keluar rumah. Dia kaya, tapi kayanya bagaimana? Dia dapatkan dari mana? Ya dari memanage harta. Tidak perlu dia keluar rumah, ya kan? Tetapi ternyata dia mendapatkan salam langsung dari Rabbnya. Ini kedudukan yang sangat tinggi. Nggak ada wanita yang mendapatkan kemuliaan seperti ini. Ini menunjukkan betapa mulianya beliau, ya, radhiyallahu ta'ala anha, jika dibandingkan dengan yang lainnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan khairun nisaiha Khadijah. Sebaik-baik wanitanya itu adalah Khadijah. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu, apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam riwayat Abu Hurairah ini, ya, memberitahukan bahwa Khadijah mendapatkan salam. Ini menunjukkan beliau orang yang mulia. Maka semestinya para wanita itu bercermin kepada Khadijah di antaranya. Selain daripada kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Bukan hanya salam dari Allah, tapi salam dari malaikat Jibril. Ya, kita ya buru-buru dapat salam dari malaikat Jibril. Mungkin dari malaikat maut. Ya, nanti kalau kita mau meninggal. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ini juga menjelaskan bahwa Khadijah radhiyallahu ta'ala anha min ahlil jannah. Kita belum tentu min ahlil jannah. Kalau neraka, iya. Kita kalau masuk neraka, iya. Tapi masuk surga belum tentu. Karena Allah mengatakan wa in minkum illa waridha, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali harus lewat neraka. Harus, kita mesti lewat neraka. Ya, nggak bisa. Karena ini salah satu fase dari perjalanan panjang kita. Dan kita berharap jangan sampai masuk ke dalam neraka. Kalau bisa kita terus selamat sampai ke dalam surga Allah Ta'ala. Khadijah radhiyallahu anha salah satu wanita yang dijamin masuk surga. Bahkan bukan hanya masuk surga, tetapi diberitakan kepadanya dia akan mendapatkan rumah. Surga saja itu aslinya, ya kan, tempat yang hijau, yang banyak tanamannya dan lain sebagainya. Ya, tapi ada orang-orang tertentu yang dia akan mendapatkan rumah, seperti orang yang bangun masjid,
Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah kama qol." Siapa yang bangun masjid, Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Ya, termasuk yang dapat berita gembira dia akan mendapatkan rumah di surga ini Khadijah. Bahkan disebutkan min qasabin. Ya, dari permata. Ya, lubang tengahnya luas. Ya, enggak ada teriakan, enggak ada keletihan. Ya, kita kalau punya rumah, jangankan rumah yang megah, mewah, rumah besar saja susah. Ini nanti membersihkannya bagaimana? Ya, nyapu mulai dari depan sampai belakang, gitu kan? Ya, apalagi bersihkan kaca-kacanya dan lain sebagainya, ngepel, ya, bersihkan kamar tidurnya dan lain sebagainya. Tapi dikatakan wala nasab, nggak ada keletihan di sana. Ya, jadi tidak ada keletihan di sana. Nah, keutamaan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Kenapa dia mendapatkan hal seperti ini? Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana tidak? Karena dialah wanita yang pertama kali beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dialah yang pertama kali sebelum yang lainnya. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ya dari menyendiri di Gua Hira, uzlah. Ya, uzlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tadi kita sampaikan selama 2 tahun uzlah, sering menyendiri, merenungkan keadaan kaumnya, masyarakatnya. Ya, kenapa masyarakatnya kok sering menyembah berhala selain dari Allah Ta'ala? Nabi sallallahu alaihi wasallam terdahulu sudah kita bahas pada saat membahas pertemuan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan pendeta Bakhira Ibu Khairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam benci mendapati kaumnya berkata demi Lata, demi Uzza. Ketika Bakhira berkata kepada Nabi demi Lata, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan katakan itu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyendiri. Ya, sering menyendiri, merenungi kaumnya yang banyak melakukan kesirikan, dosa dan lain sebagainya. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang, maka Khadijah yang menghiburnya. Ya, sebelumnya sering ditinggal, tapi Khadijah radhiyallahu ta'ala anha menghiburnya. Ya, mungkin kalau wanita-wanita sekarang mungkin akan bisa menyalahkan. Ya, salah jenengan, salah Anda, sering ninggalkan saya, akhirnya didatangi oleh makhluk yang Anda tidak mengenalnya, gitu kan. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketakutan ketika itu. Ya, ketakutan ketika itu. Tapi apa katanya Khadijah? Kalla, sekali-kali tidak. Ya, sekali-kali tidak. La yukhzikallahu abadan. Allah tidak akan menghinakan Anda. Enggak mungkin. Orang seperti Anda dihinakan oleh Allah. Enggak mungkin orang seperti Anda yang senantiasa nyambung rahim, orang yang senantiasa memikul beban orang yang kesulitan, orang yang senantiasa membantu orang lain, orang seperti Anda diguna-guna, orang seperti Anda akan dimusuhi, orang seperti Anda akan disakiti. Kalla. La yuhzikallahu abadan. Allah tidak akan menghinakan Anda. Jadi dihibur oleh Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Sampai akhirnya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha ya membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak pamannya yang bisa membaca Injil dalam bahasa Ibrani, yakni Waraqah bin Naufal. Akhirnya disuruh cerita sampai akhirnya ya Waraqah bin Naufal mengatakan sekiranya aku diberikan umur yang panjang dan tiba masanya, aku akan menolongmu, aku akan membantumu karena engkau akan diusir. Nah, seperti itu. Nah, kembali kepada pembahasan di sini, ini yang dilakukan Khadijah. Ya, pun ketika manusia mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah menghiburnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, kemudian didustakan. Ya, dikatakan pendusta. Padahal 5 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan pendusta, orang-orang memujinya dengan gelar Al-Amin. Nanti akan kita bahas. Ya, nanti akan kita bahas. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi usianya 40 tahun. Pada usia 35 tahun terjadi renovasi Ka'bah, bangunan Ka'bah. Ketika itu masyarakat Mekah, orang-orang Quraisy Mekah semuanya sepakat menggelari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gelaran Al-Amin. Ja'anal Amin, Ja'anal Amin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, semua orang mengatakan, berkomentar Ja'anal Amin, datang kepada kami Al-Amin. Ya. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah menyatakan dirinya adalah utusan Allah, Nabiullah, semuanya mendustakan. Menjuluki dengan julukan yang
yang tidak sepantasnya dikatakan seorang penyihir, seorang yang gila, seorang pendusta. Tapi ketika dia pulang ke rumah, istrinya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha membenarkannya, menghiburnya, menguatkannya. Bahkan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha menggunakan hartanya untuk dakwah. Ya, menggunakan hartanya untuk dakwah. Ya. Jadi hartanya digunakan untuk dakwah. Bahkan pada saat tahun di boikotnya kaum muslimin, maka Khadijah menggunakan seluruh hartanya untuk menopang dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman ketika itu. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha juga memberikan putra keturunan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala pernah berkata, wa mimma ikhtassat bihi sabakuha nisa'u hadhil ummah ilal iman. Khadijah radhiyallahu ta'ala adalah wanita yang pertama dari umat ini yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Maka akan beliau dapatkan sebagaimana sunnah yang pernah dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melakukan sunnah kebaikan di awal, maka orang yang mengikutinya akan juga memberikan kebaikan kepada orang yang melakukan di awal. Nabi bersabda, anna man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'daha. Siapa yang melakukan satu sunnah yang baik, maka baginya pahala, dan baginya pahala orang-orang yang mengikuti setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka. Ya, maka seperti Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, berapa dia mendapatkan pahala dengan sebab banyak wanita-wanita muslimah yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya diawali oleh Khadijah. Ya. Jadi semuanya diawali oleh Khadijah. Sebagaimana halnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dia juga laki-laki pertama yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap laki-laki yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengirimkan pahala kebaikan untuk sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana juga wanita mengirimkan pahalanya kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemuliaan yang dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Maka ini semuanya seharusnya menjadi cerminan bagi kita, ya, khususnya wanita-wanita muslimah, ya kan, hendaklah mereka bisa memosisikan diri mereka sebagaimana halnya Khadijah memosisikan dirinya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam usianya lebih muda daripada beliau radhiyallahu ta'ala anha, tapi dengan kejujurannya, dengan amanahnya, dengan akhlaknya yang mulia, maka dia rela dinikahi oleh laki-laki yang jauh lebih muda. Ya kan, padahal sebelumnya dia banyak sekali menolak pinangan wanita-wanita, laki-laki yang baik nasabnya, yang mulia, yang tidak kalah mulia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi semuanya ditolak. Tapi ketika melihat pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam kebaikan, akhlak yang baik, kejujuran, amanah dan lain sebagainya, dia tidak tahan untuk tidak menikah dengan Nabi. Makanya dia tawarkan, ya kan, untuk bisa menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang tidak kalah penting dari yang disebutkan di sini adalah apa sih faedah dari kisah pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Yang pertama, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha itu banyak mendengarkan berita perihal kejujuran Nabi, perihal amanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk membuktikan, akhirnya Khadijah mengutus orang untuk menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau enggak dia muamalah dengan beliau radhiyallahu ta'ala anha. Mau enggak? Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mau. Dan ini menunjukkan kecerdasan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ya, akhirnya Khadijah mengutus bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam budaknya Maisarah. Ya, kemudian sekembali dari perjalanan perdagangan itu, Maisarah menceritakan, ya kan, apa yang dia lihat dengan mata kepala dia sendiri. Kejujuran Nabi, amanahnya Nabi, akhlaknya Nabi. Ya, dan ini sekali lagi menunjukkan kejelian, kecerdasan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika mendengarkan berita seperti itu, akhirnya dia nawarkan, mau enggak dagang dengan saya? Ya, mau enggak dagang dengan
dengan saya. Kenapa? Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita ingin mengetahui hakikat seseorang itu dengan dua hal. Orang ini baik atau tidak itu ngujinya dengan dua hal. Yang pertama adalah ketika dia safar akan kelihatan hakikat dirinya. Aslinya dia bagaimana akan kelihatan ketika dia safar. Orang baik atau tidak itu akan kelihatan kebaikannya kalau dia safar. Tapi kalau dia dikatakan orangnya baik tapi ketika safar nggak baik, berarti dia bukan orang baik. Dan yang kedua adalah ketika dia muamalah dengan harta. Ketika dia muamalah dengan harta. Ya, orang itu kelihatan aslinya kalau dia itu diajak muamalah dengan harta. Ya, makanya kalau misalkan kita muamalah sama orang, saya hutang ya, oh iya, insya Allah hari Ahad saya bayar. Kemudian hari Ahad dia mengatakan afwan, subhanallah, saya nggak punya uang gini-gini. Udah, itu hakikat aslinya dia. Ya, akan terus bulat, orang seperti itu akan terus bulat, ya kan? Tapi nggak ketika itu, tapi dilihat dulu sampai ketika dalam beberapa masa kelihatan seperti itu, baru kita tahu hakikat orang itu. Maka harus hati-hati. Jadi untuk mengetahui seseorang itu baik atau tidak, ya kan? Maka lihat bagaimana kalau dia safar. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau dia megang harta. Diriwayatkan oleh Umar, diriwayatkan dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu ya. Ada seseorang dia bersaksi di sisi Umar. Umar berkata, "Mayyuzakika?" Siapa yang membelamu? Ya, siapa yang membelamu? Siapa yang mentazkiyah kamu? Maka orang berkata, "Saya." Maka Umar berkata, "Hal safar tamahu?" Kamu pernah enggak safar sama dia? Kamu pernah safar dengan dia? Tidak. Umar berkata, "Amal tahu bidirham wa dinar." Pernah enggak kamu muamalah dengan dinar dirham dengan dia? Orang ini mengatakan tidak. Maka Umar berkata, ya, "Wallahilladzi la ilaha illahu ma ta'rifu." Demi Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali dia, kamu belum kenal dia. Ya, ini disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam Tarikh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Jadi kalau kita ingin mengenali seseorang adalah hakikat orang itu, ya, orang ini baik atau tidak, ajak aja safar dengan dia. Kalau di safar dia baik, insya Allah dia orang baik. Demikian juga kalau kita muamalah dengan dia dengan uang dan dia amanah, insya Allah dia orangnya baik. Tapi kalau kita muamalah dengan dia dengan uang, tapi ternyata dia tidak baik, ya berarti dia memang bukan orang baik. Walaupun dia mengatakan kalau dirinya adalah orang baik. Maka safar itu akan menyingkap hakikat seseorang, akan menyingkap yang disembunyikan oleh orang itu. Ya, dan Khadijah ini cerdas, dia tahu. Dan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha juga punya sifat al-anatu, tidak tergesa-gesa. Ketika mendengar dari orang-orang tentang kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang amanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang kemuliaan akhlaknya, dia enggak keburu-buru. Wah, saya ingin menikah dengan dia. Enggak, tapi dia mengutus, ya kan, seseorang untuk menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau enggak dia muamalah? Mau enggak dia muamalah dengan beliau radhiyallahu ta'ala anha? Kemudian diutus budaknya bersama dia, menemaninya. Ya kan? Nah, dari situ akhirnya Khadijah betul-betul tahu. Makanya kembalinya dari Syam, Khadijah menyatakan hasratnya untuk bisa menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan sifat Khadijah radhiyallahu ta'ala al-anatu. Al-anatu itu artinya tidak tergesa-gesa. Ya, tidak tergesa-gesa. Nabi SAW pernah bersabda dalam kitab Sahih Muslim ya, tentang Al-Ashaj, Asad Abdul Qais. Ya. Nabi SAW pernah bersabda kepada Asad Abdul Qais. Dia mengatakan, "Inna fika khaslataini yuhibbuhumallah." Pada dirimu itu ada perangai, dua perangai yang dicintai oleh Allah. Ya. Apa itu? Al-hilmu wal anatu. Al-hilmu wal anatu. Al-hilmu itu makna letter luck-nya itu adalah cerdas ya. Tetapi dikatakan oleh Imam Nawawi al-aqlu, akal. Ya, gunakan akalnya. Jadi
Orang beriman itu sebelum melakukan menggunakan akalnya lebih dulu. Ya, sebelum melakukan apapun dia mikirkan lebih dulu. Bukan mengerjakan sesuatu kemudian baru difikirkan, kemudian enggak, difikirkan lebih dulu. Ya. Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Syarah Sahih Muslim ketika mensyarah di sini, amal hilmu fawwal aklu. Makna daripada al-hilmu itu adalah akal. Wa ammal anatu, adapun al-anatu fayatatsabbut wa tarkul ajlah. Ya, tatsabbut yakni cross check, ya, cross check atau menegaskan, menekankan dan tidak tergesa-gesa. Tatsabbut dulu. Kalau misalkan kita mendengarkan satu berita, si A mengatakan ini. Oh gitu ya, iya, sebentar. Kita cross check. Benar tak? Si A mengatakan ini, benar tak? Si A mengatakan itu, tatsabbut lebih dulu. Apalagi kalau misalkan dampaknya nanti itu adalah pada perselisihan. Oh ini nanti kalau seperti ini namanya riba. Kalau seperti ini nanti akhirnya menjadi sebab apa itu namanya saling berselisih. Ya kan? Maka tatsabbut lebih dulu. Jadi kita harus cross check lebih dulu. Kemudian jangan tergesa-gesa. Nah, sifat al-anatu itu ada pada Khadijah radhiyallahu taala anha. Makanya ibu-ibu ya yang pada hari ini juga ngaji ya, harus meneladani sifat yang dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu taala anha di sini. Ya, enggak tergesa-gesa. Ya, ini yang seringkali ya ibu-ibu seringkali mudah tergoda dengan barang. Ya. Wah, ada promo, ada ini dan lain sebagainya. Wah, cepat. Kalau suami kan memang tugasnya mencari apa? Mencari nafkah. Ya kan? Kemudian ibu-ibu yang memanage. Ibu-ibu harus punya sifat seperti sifatnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya kan? Jadi gunakan akalnya, ya kan? Kemudian gunakan hatinya juga, ya. Jangan tergesa-gesa. Jadi harus cerdas seperti halnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Dengarkan berita ini, saya tak lihat dulu, tak uji dulu. Ya kan? Ya, akhirnya Khadijah radhiyallahu taala anha ngajak muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau enggak? Nanti akan dapatkan pembagian keuntungan, ya kan? Mudharabah, sebagian untuk Anda, sebagian untuk saya. Kemudian Maisarah menceritakan, ternyata orangnya seperti ini, betul yang diceritakan oleh orang-orang. Ya, jadi tatsabbut. Ya, tidak gerusa-gerusu bahasa Jawanya. Jadi tidak gerusa-gerusu, harus tatsabbut. Ibu-ibu harus meneladani sifat daripada Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, karena dia adalah Ummul Mukminin yang pertama. Sama disebutkan dalam kitab ini. Syekhul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Ya, di awal dakwahnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala di awal dakwahnya. Ya, ketika mendapati orang-orang itu tawaf di kuburannya Zaid bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu dekat Uyainah. Ya. Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala tidak langsung mengingkarinya. Dia cuma mengatakan Allahu khairun min Zaid. Allah lebih baik daripada Zaid. Dia cuma mengucapkan ini. Ya, Allahu khairun min Zaid. Allah itu lebih baik daripada Zaid. Jadi tidak tergesa-gesa dalam berdakwah. Harus tahu kondisi siapa yang akan didakwahi. Antum pun seperti itu, kita pun seperti itu. Kalau kita mau mengajak orang ke jalan Allah, ya kan, kita harus bijak dalam berdakwah. Ya, tidak tergesa-gesa, tidak gerusa-gerusu, harus al-anatu. Ya, harus al-anatu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua, dalam sebagian kitab sirah disebutkan bahwa pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu taala anha itu diawali dengan penawaran. Ya, penawaran. Khususnya dari pihak wanita, yang itu menjadi aib bagi sebagian orang ya. Bahkan kalau dalam kitab Sorfi Rahman Barakuri disebutkan bahwa Khadijah itu meminta temannya Nafisah, ya, Nafisah binti Munayyah untuk datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan mau enggak dia menikah. Khadijah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya merasa minder karena ya tidak memiliki apa-apa. Ya, kemudian ditanya, dengan siapa menikah? Dengan Khadijah. Loh, apa dia mau? Ya dia mau. Ya akhirnya sudah disampaikan kepada paman-pamannya.
Akhirnya paman-pamannya yang menyiapkan mahar. Ada yang menyebutkan 20 ekor unta muda. Ya, jadi seperti itu. Jadi pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah itu dari penawaran. Ya, yang ditawarkan dari pihak perempuan. Seolah-olah kisah ini mengingatkan kepada kita pentingnya wali yang memiliki anak-anak wanita ataupun saudari-saudari wanita untuk mencarikan pasangan yang solih untuk putra-putrinya, untuk putri-putrinya, untuk saudari-saudarinya. Dan alhamdulillah dengan penawaran ini akhirnya Khadijah radhiyallahu taala menjadi istri ya sebaik-baik manusia. Kalau dia tidak menawarkan diri mungkin ceritanya lain. Tapi dia menawarkan diri. Bahkan dia menjadi ibunya orang-orang beriman, ibu yang pertama bagi orang-orang beriman. Dan kisah seperti ini di dalam Al-Qur'an ada, seperti kisahnya Nabiullah Musa alaihissalam dalam surat Al-Qasas ayat 27. Ya. Ketika Syuaib ya itu berkata kepada Nabi Musa, qala inni uridu an unkihaka ikhdabnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu putriku ini, ya kan, dengan mahar upah yang engkau bekerja selama 8 tahun. Fa in atmamta asran famin indik. Tapi kalau engkau mau menyempurnakan 10 tahun maka itu lebih baik. Wa ma uridu an asyqa alaik. Aku tidak ingin menyusahkan engkau. Satajiduni insyaallah minas sholihin. Engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang yang soleh. Nah, Syuaib menawarkan ini karena tahu kisahnya. Orang ini enggak kenal, ya. Orang ini tidak kenal, kemudian membantu 2 putrinya. Kemudian yang kedua, ketika berjalan, putrinya mengisahkan, ya, laki-laki ini enggak mau di belakang, laki-laki ini berada di depan. Karena kalau di belakang akan lihat wanita itu. Jadi betapa Nabiullah Musa alaihissalam menjaga ifah, kehormatan. Ya kan? Kemudian dikisahkan juga ketika dia melarikan diri dari negerinya. Maka Syuaib ini tahu kalau dia orang baik. Makanya akhirnya ditawarkan. Akhirnya ditawarkan untuk menikah dengan salah satu putrinya. Nah, seorang wali ya kan sangat dianjurkan seperti ini. Apalagi pada masa sekarang mencari laki-laki yang soleh itu susah. Ya, yang paling gampang itu nyarinya di masjid. Ya, ada seorang teman itu ya dia ya enggak tahu ya niatnya itikaf apa. Tapi yang jelas ya dia itikaf. Tapi seumur-umur jarang itikaf ke masjid itu di Bangil. Masjidnya besar. Nah, setelah itikaf itu ternyata dia menikahkan putrinya dengan salah satu orang yang sering imam di situ. Sepertinya sih modelnya seperti itu dan kebetulan yang putra ini, yang laki-laki ini adalah murid saya sendiri. Ditawari. Ya, apalagi mencari orang yang soleh pada masa sekarang itu susah. Maka sangat dianjurkan ya para wali itu untuk menawarkan putrinya ataupun menawarkan ya kan saudari-saudarinya agar bisa berpasangan ya memiliki seorang suami yang soleh. Dalam sirah sahabiah saja juga disebutkan ya dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan Umar radhiyallahu anhu itu menawarkan putrinya Hafsah kepada Abu Bakar lebih dulu. Abu Bakar sudah punya istri, Utsman juga punya istri, ditawarkan mau enggak ya, tapi Abu Bakar diam aja ya sampai membuat Umar itu marah ya, marah, ada kejengkelan dalam dirinya. Kemudian nawarkan kepada Utsman, tapi Utsman mengatakan saya masih belum ingin nikah sekarang. Sampai akhirnya diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan istrimu akan menikah dengan yang lebih baik. Ya kan? Kemudian ketika datang waktu pernikahannya, maka Abu Bakar berkata kepada Umar, jangan-jangan kamu jengkel sama saya karena engkau tawarkan putrimu aku tidak menerima. Ya kan? Aku bersikap tidak jelas. Ya. Kemudian Abu Bakar menyebutkan sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut putrimu. Ya, sekiranya Nabi tidak menikahinya aku akan menerima tawaranmu. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi
ini sebenarnya hak anak kita, putri kita, saudari-saudara kita, dicarikan pasangan yang baik. Ya, dicarikan pasangan yang baik. Apalagi sekarang banyak yang masih belum punya pasangan, dan dia perlu seorang suami yang bisa membimbing dia masuk ke dalam surga. Karena tugasnya seorang kepala rumah tangga itu apa sih? Apa tugasnya kepala rumah tangga? Bapak-bapak, apa tugasnya bapak-bapak? Tugasnya ku anfusakum wa ahlikum naro, itu tugasnya. Ya, tugasnya itu. Ya. Nah, kita tugasnya seperti itu. Nah, nanti kalau putri kita meninggal, siapa yang akan menjadi walinya? Kalau bukan, kita carikan pasangan yang soleh, yang tugasnya juga ku anfusakum wa ahlikum naro. Makanya saya seringkali kalau diminta untuk yang ngisi khutbah nikah, yang paling saya ingin tekankan itu. Ya, kalau sebelumnya tugasku anfusakum wa ahlikum naro itu jadi tugas bapaknya, sekarang berpindah tugas itu kepada suaminya. Tugas utama bukan mencari nafkah. Mencari nafkah itu, ya, itu memang kewajiban, tapi yang utama itu adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, perlu wanita-wanita, ya kan, itu dibimbing, ya kan, agar mereka selamat dunia mereka, apalagi akhirat mereka. Kemudian pelajaran yang ketiga, ya, dalam pernikahan ini ada pelajaran penting. Seorang laki-laki milih seorang wanita yang baik, seorang wanita milih seorang suami yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan, kita lihat bagaimana memilih wanita yang umurnya lebih tua. Tapi ingat sekali lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam nggak mikir, oh dia orang kaya, ya sandarannya kuat, saya tak nikah sama dia saja. Enggak, bukan itu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nggak kedonyan. Ya, jadi dari dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berorientasi sama dunia. Apa yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mau menerima tawaran itu? Karena tahu Khadijah ini wanita juga langka. Karena banyak orang-orang yang melamarnya tapi ditolak semuanya. Karena Khadijah itu wanita yang jaga kehormatan. Khadijah itu wanita yang pintar. Khadijah itu wanita yang kaya. Jadi walaupun dia nggak keluar rumah, dia kaya. Ya, dia pintar memanage uang, memanage harta. Ya, dia melihat peluang, oh ini bisa tajak, ini orangnya baik ini, yaudah saya mau amalah sama dia. Nah seperti itu. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih wanita yang baik, yang menjaga kehormatan, wanita yang penyabar, wanita yang cerdas, dan lain sebagainya. Ya, dia adalah wanita Quraisy yang paling mulia jika dibandingkan dengan yang lainnya. Ya, apalagi ketika dia banyak menolak tawaran untuk ketika dia dilamar, semakin meninggikan kedudukan dia. Tapi ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia menawarkan diri, saya mau nikah sama dia saja, bukan orang kaya. Ya kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang kaya. Kehidupan keluarganya Abu Thalib itu juga nggak kalah berat, keras. Ya kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa mengambil Ali radhiyallahu ta'ala anhu untuk dia asuh di rumah tangga beliau, ya sallallahu alaihi wasallam, karena tahu keluarga Abu Thalib itu bukan keluarga yang berkecukupan, berada. Jadi keliru yang beranggapan Abu Thalib itu orang berada. Enggak berada. Tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diasuhkan kepada Abu Thalib? Karena Abu Thalib itu adalah saudara sebapak dan seibu dengan bapaknya Nabi. Jadi Abu Thalib dengan Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu saudara sebapak seibu, sekandung. Jadi yang paling dekat nasabnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan, diserahkan oleh Abdul Muthalib sebelum wafat kepada Abu Thalib. Padahal bukan orang berkecukupan, tapi karena nasab yang paling dekat. Ya, nah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berumah tangga, dia mengambil Ali bin Abi Thalib untuk dia rawat di rumah tangga dia. Nah, dari mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kecukupan? Ya dari Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, seperti itu. Ya, maka pentingnya memilih pasangan yang solih dan solihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah bersabda, wanita itu dinikahi karena 4: hartanya, nasabnya, kecantikannya, agamanya, tapi cari agamanya, ya, agar kita beruntung. Dalam hadis Sahih Bukhari. Demikian juga kepada para wali, Nabi bersabda dalam hadis Ibnu Majah, "Idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu."
Jika datang kepada kalian orang laki-laki yang kalian ridho akhlak dan agamanya, fazawiju, sudah nikahkan saja. Nikahkan saja. Kalau tidak demikian, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Itu. Ya, tentu kita nggak akan rela kalau kita punya seorang putri kemudian suaminya suka menyakiti. Ya, Syekh Utsaimin rahimahullah taala itu pernah memberikan pesan ya kepada para suami. Ya, memberikan pesan kepada para suami. Perlakukan istri kalian sebagaimana halnya kalian ingin putri kalian diperlakukan oleh menantu kalian. Kalau kalian tidak ingin putri kalian disakiti oleh menantu kalian, ya kan, maka jangan sakiti istri kalian. Karena mereka juga punya bapak yang tidak ingin kalau putrinya disakiti oleh suaminya. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Sebagaimana kita seorang bapak ya sangat senang bermain-main dengan putri kita sampai pun dia sudah dewasa, ya kan, maka perlakukan istri kita seperti itu karena istri kita adalah putri dari bapaknya. Kalau kita tidak ingin putri kita diperlakukan dengan perlakuan yang tidak baik, maka perlakukan istri kita dengan perlakuan yang baik. Nah, seperti itu yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya memilihkan ya pasangan yang solih dan solihah. Yang terakhir, ya, oleh karena itu pernikahan ini punya pengaruh. Pengaruhnya sangat besar, ya kan, sangat besar. Ya, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya merasakan beban dakwah yang berat, maka ada tempat untuk bersandar. Ya, istrinya ya yang senantiasa menghibur. Ya, ingat. Tadi kita sampaikan ketika pulang dari Gua Hira, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketakutan, ya kan? Maka putrinya menghibur sekali-kali. Orang seperti Anda itu tidak akan dihinakan. Anda itu orangnya suka nyambung rahim, Anda itu orangnya suka membantu orang yang kesulitan, ya, dan lain sebagainya. Nah, ibu-ibu kalau mendapatkan suaminya itu orang yang solih, ya, suaminya orang yang soleh, ya, ketika ada masalah itu harus dihibur. Ya, harus dihibur. Ya, seperti halnya Khadijah radhiyallahu taala. Karena apa? Masalah di luar itu berat. Jangan sampai suaminya di luar itu dihinakan, kemudian di rumah diomeli. Ya, jadi di luar kerja, ya kan, berhadapan dengan customer atau berhadapan dengan pimpinannya, majikannya, ya kan, atau kerja sering dimarahi dan lain sebagainya, diomeli, kemudian pulang diomeli juga. Itu yang menjadi sebab diantaranya kenapa rumah tangga itu tidak bahagia. Ya karena seperti itu. Ya karena seperti itu. Di kantor diomeli, di rumah diomeli, ya sudah nginep di hotel saja. Ya jangan salahkan suaminya, ya salahkan diri kita. Ya kalau istri bilang saya juga diomeli, salah sendiri, kenapa kok juga ikut kerja, kan gitu kan. Ya sebenarnya kewajiban untuk mencari nafkah itu adalah kewajibannya suami. Seorang wanita tidak diberikan beban taklif untuk itu. Ya, jadi tidak diberikan beban taklif untuk itu. Tapi kalau misalkan harus mencari nafkah, ya usahakan tugas utama kita seorang wanita, ya kan, itu adalah ra'iyah fi baiti zaujiha. Dia adalah pemimpin di rumah suaminya, wa ya mas'ulah an ra'iyatiha. Dia diminta pertanggungjawaban. Bagaimana walaupun rumahnya itu banyak tambalannya, ya, tapi rasanya seperti hotel bintang 5 gitu. Jadi banyak tambalannya, ya mungkin terbuat dari tikar, tapi rasanya seperti hotel bintang 5. Ya. Tapi jeti gratis daripada di hotel kan bayar. Nah kan kayak gitu kan. Ya, datang disambut. Masa ya kan suami kita datang ke hotel disambut, dikasih minuman, ya pulang ya kan ditanya, ya Bi dapat berapa hari ini? Ya kan keliru kan? Ya, dapat berapanya itu nanti kalau abinya mau kerja. Ya, kayak orang kalau mau keluar dari hotel itu kan berapa ongkosnya, kan kayak gitu kan. Nah, demikian juga kalau suaminya mau kerja, Bi kemarin nggak dapat nah, kayak gitu baru ditanya. Kalau datang ya jangan langsung ditanya hari ini dapat berapa, kita harus beli ini dan lain sebagainya. Jangan, siapkan dulu tehnya, kopinya, susunya, makanannya, apapun yang membuat dia itu nyaman. Nah, seperti itu. Ingat, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah rumah yang luas. Ya kan? Bukan rumah yang mewah. Bahkan perabotannya bukan perabotan yang mahal.
ya kan? Bahkan sangat jauh jika dibandingkan dengan pemimpin ketika itu. Ya, dibandingkan dengan yang lainnya saja sangat jauh. Tapi Nabi bisa mengatakan rumahku adalah surgaku. Ini semuanya berawal dari, ya kan, bagaimana memilih seorang pasangan hidup yang solih dan solihah. Tapi kalau ternyata sekarang pasangannya seperti ini, bagaimana? Ya sudah, banyak ngaji. Semoga nanti berubah. Ya, kalau tambah ngaji, tambah nggak berubah, berarti ngajinya yang salah. Ya, jadi ngajinya yang salah. Seharusnya tambah berubah. Ya, hidup kita tambah bahagia. Dulu pernah ada yang cerita kepada kita, ya kan, dia orang yang kerja di militer gitu kan, ya, belum ngaji, ya gitu. Jadi yang cerita itu istrinya kepada istri teman, ya, terus dia cerita, yang suaminya cerita kepada kita. Dulu sebelum ngaji, istrinya yang paling sabar. Tapi setelah ngaji, suaminya yang paling sabar. Itu kan, diomeli terus ya sabar. Ya, jadi kayak gitu. Nah, jadi ada perubahan, ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah kita tingkatkan. Caranya bagaimana? Mencari ilmu, ya kan? Dengan ngaji seperti ini kita harapannya bisa baik sebagaimana halnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dalam keluarganya juga mendapatkan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Waktu sudah berlebih. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Semoga Allah Ta'ala semakin menumbuhkan cinta kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kemudian nanti kita mengikutinya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.